Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas 12. Kesempatan ini kita akan belajar membandingkan dua teks buku non-fiksi atau buku. Setelah pembelajaran ini nantinya kalian diharapkan mampu mengidentifikasi karakter teks pertama dan teks kedua, kemudian mengidentifikasi persamaan dan perbedaan kedua teks, serta mampu menentukan kelebihan dan kekurangan kedua teks. Perhatikan ya. Kita menggunakan pembelajaran kesempatan ini dengan teks pertama terdiri dari satu paragraf. Petikan teks pertama, kemudian teks yang kedua kita mengambil atau menggunakan satu paragraf saja sebagai pembelajaran di waktu kesempatan yang singkat ini. Perhatikan ya, teks pertama. Tak susah melukiskan sekolah kami, karena sekolah kami adalah salah satu dari ratusan atau mungkin ribuan sekolah miskin di seantero negeri ini, yang jika disenggol sedikit saja oleh kambing yang senewan, bisa rubuh berantakan. Kami memiliki 6 kelas kecil-kecil. Pagi untuk SD Muhammadiyah dan sore untuk SMP Muhammadiyah. Maka kami 10 siswa baru ini bercokol selama 9 tahun di sekolah yang sama dan kelas-kelas yang sama. Bahkan susunan kawan sebangku pun tak berubah selama 9 tahun SD dan SMP itu. Oke, kita perhatikan karakter teks ya. Pertama, teks ini secara isi atau tema, topik, dia membicarakan masalah pendidikan. Kemudian kedua, menceritakan secara kronologis ya, dari awal ke akhir. Ketiga, bahasa yang digunakan bahasa bebas, artinya bahasa tidak baku. Karena kita lihat di sini ada kata di seantero. Kemudian jika disenggol sedikit saja oleh kambing yang senewan. Ini menunjukkan bahasa yang digunakan tidak baku. Oke. Kemudian isi ini menampilkan ya dengan wilayah cerita ya, settingnya tentu ini di daerah terpencil atau di pedesaan yang digunakan dalam paragraf yang pertama. Oke, kita baca paragraf ini. Setelah aku diwisuda sebagai sarjana ilmu hukum, aku kemudian memilih pulang ke Rimbo Pematang. Aku membantu mengajar di SMA Rimbo Parit dengan status honorer. Sekolah tempatku menyelesaikan sekolah dulu. Aku memegang mata pelajaran tata negara dan sejarah. Seperti ketika sekolah dulu, aku bolak-balik dari rumah ke kota kecamatan tersebut. Dari rumah jalan kaki beberapa ratus meter ke dermaga penyeberangan dengan perahu di pinggir sungai. Kemudian melanjutkan perjalanan dengan transportasi darat ke Rimbo Parit. Begitu setiap hari pulang pergi. Oke. Ini kutipan dari Nyanyi Sunyi dari Indragiri karya Heri Koriun. Kalau yang tadi, yang sebelumnya adalah dari Laskar Pelangi. Yang dibicarakan di dalam teks yang kedua ini adalah masalah pendidikan. Ya, pendidikan sama. Settingnya kalau ini di kota kecamatan, sedang yang tadi masih di pedesaan. Ya, terlihat juga dengan gambaran, ilustrasi, ya, deskripsi yang digunakan. Kemudian
tokoh yang ada di sini adalah tokoh aku. Teks pertama menggunakan tokoh kami. Jadi ini sudut pandangnya adalah sudut pandang orang yang pertama. Kemudian alurnya ya, di sini alurnya mundur. Jadi setelah aku diwisuda kembali bercerita sampai cerita ketika dia pulang pergi sekolah dulu. Jadi maka alurnya di sini dia menggunakan alur mundur. Bahasa yang digunakan kita tidak melihat di sini bahasa yang tidak baku. Jadi dia menggunakan bahasa baku. Oke. Jadi itu karakter teksnya. Jadi yang pertama temanya pendidikan. Yang kemudian sudut pandang orang pertama. Alurnya maju, bahasanya tidak baku. Teks yang kedua, temanya pendidikan, sudut pandang orang pertama, alur mundur, bahasa baku. Sekarang kita melihat kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan itu ya tergantung dari masing-masing pembaca, penilai. Di sini kita coba melihat yang gampang saja. Ya, kita misalnya kelebihan dan kekurangan tema teks pertama, kelemahan teks pertama. Ya, tema yang agak tradisional terkadang kurang menarik bagi pembaca remaja perkotaan. Ya, karena temanya cerita kampung, ya, sekolah di kampung. Kemudian misalnya kita melihat di bahasa misalnya. Bahasa yang digunakan agak gaul, redam kedaerahan, terkadang kurang disukai oleh karangan tertentu. Ya, karena mungkin bahasanya dianggap tidak semaju dengan bahasa di perkotaan. Oke. Ya. Kelebihan, ini kita baru membahas dua tema dan bahasa. Kita belum melihat alur, setting, ya, dan lain sebagainya. Termasuk juga fisik bukunya. Kelebihan teks pertama, ya, temanya walaupun tradisional, tapi dapat memancing minat baca bagi remaja kalangan daerah atau pedesaan karena merasa sesuai setting dengan kondisi pembaca. Maka ini menarik, itu kelebihan. Walaupun tadinya tema itu tradisional, tidak menarik bagi pembaca yang wilayah perkotaan. Bahasa misalnya, ya, bahasa yang digunakan, gaya pencerita dengan bahasa gaul, mungkin saja itu menarik karena merasa modern bagi pembaca kalangan pedesaan dan termotivasi untuk berani tampil dengan bahasa-bahasa yang gaul itu. Itu kelebihan dan kekurangan teks yang pertama. Teks yang kedua ya silakan ya, dibuatkan kelemahannya, baik itu tema atau aspek lainnya, alur, ya, settingnya, ya, kemudian sudut pandangnya, konfliknya, dan seterusnya. Oke, ya, silakan dibuat sendiri kelemahan dan kelebihan teks yang kedua. Ini tugas yang pertama. Kemudian sekarang kita lihat perbandingan. Ya, ada persamaannya, yakni temanya sama-sama bertema pendidikan, sama-sama menggunakan sudut pandang orang pertama. Nah, kalau teks pertama sudut pandang orang pertama dengan kata kami jamak, teks yang kedua menggunakan kata aku, sudut pandang orang pertama tunggal, dan seterusnya. Kemudian yang kedua perbedaannya, ya, alur atau plot teks pertama maju, teks yang kedua mundur. Itu perbedaan. Teks pertama bahasanya tidak baku, teks yang kedua bahasanya menggunakan bahasa baku. Oke, itu yang kita identifikasi sementara. Silakan dilanjutkan, ya, dengan mengikuti contoh penjelasan berikut. Ya.
untuk menambah keterampilan kita dalam hal ini, tadi ada tugas pertama, yakni melanjutkan kelemahan dan kelebihan teks yang kedua. Kemudian latihan berikut, coba cari teks cerita pendek, ya. Kemudian tulis keunggulan yang ada pada cerita pendek itu, entah temanya, penokohannya, gaya bahasanya, settingnya, sudut pandangnya, ya, fisiknya, dan lain sebagainya. Setelah itu baca lagi satu cerita pendek yang lain, ya. Baca, ya. Setelah baca, buat keunggulan kelemahannya, baik itu temanya, penokohan, setting, latar, alur, ya, dan seterusnya. Setelah dua-duanya dibuat identifikasi kelemahan keunggulan, maka buatlah perbandingan kedua cerita itu. Apa persamaannya, apa perbedaannya, baik merupakan kelemahan, keunggulan. Oke, demikian pelajaran kita pada pertemuan kesempatan ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.